Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para sepuh bini sepuh Masjid Al-Iqbal, Bapak Haji Ibu Haja yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh pengurus takmir Masjid Al-Iqbal dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita harapkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan, karena kita sama-sama berkumpul di salah satu bagian tanah di muka bumi ini yang paling Allah cintai, yaitu masjid, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tanah di muka bumi ini adalah masjid-masjid, ataupun masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berada di waktu yang mulia, yaitu antara maghrib dan isya, yang para ulama kita sangat mendorong untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kegiatan-kegiatan positif, khususnya antara maghrib dan isya. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat banyak sekali rahasia. Dan ini juga termasuk apa yang menjadi tradisi Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau, itu selalu memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Maka alhamdulillah, pertama dan terakhir kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan bisa hadir di pengajian malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sampaikan untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji sirah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya akan pelajaran, yang kaya akan hikmah, yang pastinya setiap kaum muslimin tidak akan pernah merasa cukup dari cerita kehidupan Nabi Muhammad SAW ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kita juga sebelum masuk di pembahasan ini sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang sangat dianjurkan sekali kita oleh Rasulullah SAW agar kita memperbanyak amal di bulan Rajab ini. Ibaratnya bulan Rajab ini adalah bulan kita untuk pemanasan, untuk menghadapi bulan Sya'ban, yang nanti bulan Sya'ban kita akan menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar memperbanyak amalan, yang mungkin di bulan-bulan yang lain kita itu masih lalai, masih kurang maksimal di dalam beramal. Untuk itu di bulan ini perlu dimaksimalkan. Mungkin
puasanya, ataupun Qur'annya, ataupun zikirnya, sholatnya, dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau orang mulai ibadah di bulan Ramadan biasanya itu kurang maksimal. Untuk itu ulama berkata, bulan Rajab adalah bulan kita untuk menanam. Yang dimaksud dengan menanam amal, jadi memperbanyak amal, sedekah dan lain sebagainya itu di bulan Rajab. Ibarat kita menanam. Kemudian di bulan Sya'ban kita itu menyiram atau kita merawat tanaman kita. Karena kalau tanaman itu hanya ditanam kemudian tidak dirawat, kemungkinan layu dan mati. Begitu juga dengan amalan kita. Semangat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak semangat, ya itu bisa dinamakan ya sia-sia juga. Ya, sia-sia kita menanam kalau kita tidak melanjutkannya di bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan banyak bonus kepada hamba-hambanya. Jadi ketiga bulan ini istimewa untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja mungkin ya secara sadar ataupun tidak, kita itu kalau di dalam bulan Rajab, di bulan-bulan Sya'ban itu masih belum semangat ibadah. Ya semangatnya mungkin hari pertama, kedua, ketiga. Di awal-awal bulan itu kelihatannya semangat. Tapi kalau sudah masuk di pertengahan Rajab ataupun pertengahan Sya'ban, itu mulai kurang bersemangat di dalam ibadah. Akhirnya apa? Akhirnya di bulan Rajab kita tidak menanam, di bulan Sya'ban kita tidak menyirami tanaman amal kita, maka semuanya kita mulai di bulan Ramadan. Menanam di bulan Ramadan, menyiram di bulan Ramadan, dan mau panen juga di bulan Ramadan. Akhirnya panennya gagal. Karena apa? Semuanya dimulai di bulan Ramadan. Maka ini harus kita perhatikan. Karena apa? Karena mungkin banyak kegagalan kita di bulan-bulan Ramadan yang dulu itu mungkin karena kurangnya persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa di dalam beramal itu seseorang itu jangan terlalu percaya diri dengan amalannya. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Makkah itu paling paham dengan jalan-jalan kota Makkah. Wa kullu insan adra bi nafsihi. Dan setiap manusia itu paling paham dengan dirinya masing-masing. Maka kita itu perlu mempertanyakan diri kita. Tidak perlu kita menanyakan orang lain. Tanya diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita ibadahnya ada, tapi masih kurang. Kalaupun banyak ibadah kita, maksiatnya pun banyak. Kalaupun kurang maksiat kita, ibadahnya juga kurang istiqomah. Kalaupun istiqomah ibadah kita, masih banyak kurangnya. Jadi jangan kita itu juga kalau sudah semangat beramal, biasanya itu mulai muncul merasa apa istilahnya bahasa Jawanya rumungso api. Merasa baik dalam beramal. Karena ini juga termasuk bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan. Akhirnya apa? Kita akan jatuh di dalam hal tersebut sehingga kita akan kehilangan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau saya tanya, ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini menurut kita
sudah sempurna atau masih kurang? Masih kurang atau sudah sempurna? Masih kurang. Itu menurut siapa? Menurut kita. Bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini insya Allah bisa jadi introspeksi untuk kita karena kita masuk di bulan Rajab ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan selalu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepadanya, untuk selalu ikhlas di dalam beribadah dan selalu istiqomah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pembukaan ini saya akan memperkenalkan dulu ya kitab yang akan kita kaji di pertemuan-pertemuan seperti malam hari ini, yaitu Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini termasuk ulama yang bisa dikatakan mutafannin. Mutafannin itu ilmunya banyak dan juga produktif di dalam menulis. Banyak sekali karangan-karangan beliau yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW, termasuk Fiqh Sirah ini, yaitu fikih tentang sirahnya Nabi. Judulnya ini agak aneh ya dibandingkan dengan kitab-kitab sirah yang lain, karena beliau menamakan kitabnya beliau ini dengan fikih. Artinya di sini ada sebuah kajian yang lebih mendalam dibandingkan dengan sirah-sirah Nabi yang mungkin kebanyakan kita pelajari. Yang mungkin kita kebanyakan itu mempelajari sirah-sirah hanya sebuah cerita tentang kejadian-kejadian, begitu juga tentang Nabi Muhammad SAW yang mungkin tidak ada pendalaman, tidak ada nilai-nilai dan ibroh-ibroh yang mendalam yang bisa kita petik dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Syekh Ramadan Al-Buti beliau ingin mengajak kita agar mengkaji sirahnya Nabi ini lebih mendalam. Maka di sini di dalam muqaddimah beliau menjelaskan kepada kita, rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairus salihin fid dharain amin. Beliau mengatakan, wa innamal ghardu minha an yatasawwara al-muslim al-haqiqata al-islamiyya fi majmu'iha mutajassidatan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari penulisanku ini yaitu aku ingin setiap muslim itu bisa memiliki gambaran tentang hakikat agama Islam yang terkumpul di dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya begini hadirin, kalau kita ingin memperdalam agama Islam, sebenarnya hanya satu yang kita sangat perlukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang menyampaikan agama Islam kepada kita. Beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah nabi kita, rasul kita yang sangat memahami agama ini, bukan hanya sekedar teori, akan tetapi juga dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka inilah yang menjadi tujuan beliau. Kenapa beliau tulis buku ini? Jadi supaya kita itu benar-benar mengenal hakikat dari agama Islam ini di dalam kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawaida wa ahkaman mujarradatan fil dhihn. Dan itu di samping kita juga mempelajari dari kehidupannya Nabi ini sisi-sisi hukum, sisi-sisi kaedah-kaedah kehidupan. Begitu juga kita mempelajari dari norma-norma ataupun nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Kemudian beliau mengatakan, inna dirasata siratan nabawiyyah laysat siwa amalin tatbiqi yuradu minhu tajsidul haqiqah al-islamiyah kamilah. Sebenarnya kalau kita mengkaji sirahnya Nabi, itu berarti apa? Kita menampakkan kehidupan Nabi Muhammad SAW ini dalam praktek kehidupan kita. Artinya bukan hanya sekedar cerita yang didengarkan kemudian itu hanya selesai sebagai wawasan, tidak, akan tetapi itu berlanjut di dalam praktek kehidupan kita. Maka kalau orang ngaji sirah, ngaji tentang Nabi Muhammad SAW itu usahakan ditanamkan di dalam hatinya niat ingin sekali ikut dan meniru sifat-sifatnya Nabi, sikap-sikapnya Nabi di dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena beliau itu fi mathalihal a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu adalah contoh terbaik dalam agama Islam ini. Kalau kita ingin mencari contoh manusia terbaik di dalam agama Islam, di dalam mempraktekkan agama, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, tidak ada yang paling sempurna melebihi Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini yang sebenarnya yang harus kita sadari, bahwa kalau kita itu ngaji kehidupan Nabi, usahakan kita itu berusaha untuk menggambarkan, untuk mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW dari cerita-cerita kehidupan beliau, agar kita itu bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali untuk kita niatkan. Meskipun mungkin di dalam perjalanannya tidak semudah itu, tapi minimal apa, kita sudah niatkan. Karena segala sesuatu itu titik awalnya adalah niat. Ya, kita misalnya mau ibadah, sebelum kita ibadah itu diniatkan dulu. Kita sampai beribadah ataupun tidak itu tergantung kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita misalnya belum punya uang tapi sudah berniat untuk ibadah haji, maka sampai tidak sampainya kita melakukan ibadah haji itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hal ini. Ketika kita dengar sirahnya Nabi, usahakan apa? Ditanamkan di dalam diri kita, saya ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian beliau menyebutkan di sini tujuan-tujuan ya secara terperinci apa saja yang perlu kita ketahui di dalam mempelajari sirahnya Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dikatakan fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu memahami kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita berbicara tentang kepribadian Nabi, maka kita harus melihat dua aspek. Yang pertama aspek al-khalqi dan yang kedua aspek al-khuluqi. Aspek al-khalqi itu apa? Yang berkaitan dengan ciri-cirinya Nabi Muhammad SAW, kemudian perawakannya Nabi. Nah, ini juga termasuk di dalam kajian sirah. Jadi kita mempelajari tentang kepribadian Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana nasabnya Rasulullah? Nasabnya Rasulullah itu seperti apa? Beliau itu keturunan siapa? Ternyata kita menemukan bahwa beliau itu adalah keturunan para nabi. Keturunan para nabi dan orang-orang soleh. Bahkan ada sahabat mengatakan, Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan, saya mencatat leluhur Nabi Muhammad SAW dari jalur ibu hingga Nabi Adam alaihi salam, hingga Siti Hawa istrinya Nabi Adam, ada 500 ibu Nabi Muhammad SAW yang tidak satupun dari mereka melakukan perzinahan.
Artinya orang-orang yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang akan muncul ini adalah nabi yang suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pelajari nasab-nasabnya beliau. Kemudian juga kita mempelajari bagaimana perawakannya beliau. Itu kita akan pelajari seperti apa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting kita mempelajari perawakannya Nabi? Karena tak kenal maka tak sayang, kalau istilah kita ini. Mudahnya seperti itu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita itu ingin benar-benar mengikuti Nabi, kita perlu menumbuhkan rasa sayang kita kepada Rasulullah SAW. Termasuk daya tariknya Rasulullah itu di perawakannya. Di dalam fisiknya itu Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna. Bahkan Al-Imamul Qurtubi menyatakan tidak sempurna keislaman, keimanan seseorang apabila dia tidak meyakini tentang kesempurnaan fisiknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau masih ada dari kita mengatakan ada yang lebih ganteng, lebih tampan, lebih rupawan dari Rasulullah SAW, itu berarti kata Imam Qurtubi keimanannya masih dipertanyakan, masih kurang imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Allah sudah menciptakan Nabi ini dalam kondisi yang paling sempurna. Jadi kalau kita sudah dengar bagaimana fisiknya Nabi itu, secara tidak langsung kita akan senang dengan Nabi. Oh, Masya Allah, ini orangnya sempurna sekali. Para sahabat itu tidak berbeda pendapat tentang keagungan rupa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berbeda. Mungkin mereka berbeda tentang bagaimana kita bisa menyamakan Rasulullah ini, bisa menggambarkan keindahan wajah Rasulullah SAW. Ini sahabat beda. Ada yang mengatakan seperti bulan, ada yang mengatakan seperti bintang. Berbedanya di situ. Tapi mereka semua sepakat bahwa tidak ada yang lebih rupawan melebihi Nabi Muhammad SAW dari dulu hingga yang akan datang. Nah, jadi ini termasuk yang akan kita kaji, yaitu tentang apa? Dari aspek khalqi, yaitu rupanya Nabi Muhammad SAW. Dan juga termasuk kenapa kita harus mengkaji rupanya Nabi Muhammad SAW, karena ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu diizinkan oleh Allah bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sudah mengkaji rupa ataupun fisiknya Nabi, kemudian kita diberikan keberuntungan oleh Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, maka itu adalah sebuah anugerah. Kita bisa membedakan, oh ini nabi yang benar sama nabi yang pura-pura nabi. Nah, kalau kita sudah mengkaji apa? Sirahnya nabi, bagaimana rupanya nabi. Setelah itu insya Allah kita akan benar-benar, kalaupun bermimpi berjumpa dengan nabi, maka yang kita saksikan itu benar-benar Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, man ra'ani fil manami faqad ra'al haqqa. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia telah melihat sebuah kebenaran. Artinya itu benar Rasulullah SAW. Tapi kita perlu kaji bagaimana fisiknya Nabi. Nah, itu kajiannya tentang Rasulullah SAW. Kemudian dari segi khuluqi, dari segi sikap, perilaku, sifat, itu semuanya juga termasuk kajian di dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Yang kita sudah tahu bahwa tidak ada yang lebih sempurna sifatnya melebihi Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi menyatakan, fama min khuluqin, tidak ada satupun sifat mulia di muka bumi ini, fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainul wujud, kecuali sumbernya satu, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang baik, kebaikannya itu sebenarnya yang ditiru adalah kebaikannya Nabi.
ada orang dermawan, ada orang yang sabar. Itu semuanya sifat-sifat tersebut itu pada hakikatnya meniru sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, min khilali hayati wa dhurufihi allati 'asha fiha lita'akkud min anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yakun mujarrada abqari samad bihi abqariyatu baina qaumi walakinnahu qabla dhalika rasulun ayyadahu Allah biwahyin min indihi wa taufiqin min ladunhu. Dikatakan kita itu mempelajari kepribadiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesempurnaannya beliau melalui perjalanan kehidupan beliau, agar kita itu benar-benar yakin bahwa beliau ini bukan hanya manusia biasa, akan tetapi beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kelebihan oleh Allah melalui mukjizat-mukjizat, begitu juga dengan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan an yajidal insan baina yadayhi suratal lil mathalil a'la fi kulli sya'ni min syu'unil haya al fadilah kay yaj'al minha dusuran yatamassaku bihi wa yasiru alaihi wala raib annal insan mahma bahatha an mathalin a'la fi nahiyatin min nawahil haya fa innahu wajidu kulli dhalika fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di sini termasuk yang kita kaji di dalam kajian sirah, yaitu kita berusaha untuk menemukan contoh dan suri tauladan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya mempelajari kepribadiannya Nabi, tapi berusaha untuk kita itu bisa menjadikan beliau ini sebagai suri tauladan kita. Dan terbukti kata beliau, dalam sejarah manusia tidak ada manusia yang paling layak untuk dicontoh melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah disampaikan dan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah suri tauladan yang baik. Artinya seluk-beluk kehidupan manusia itu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau itu berperilaku dalam kondisi apapun, dan sebagai siapapun beliau itu sudah memberikan contoh terbaik untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan di dalam kajian ini juga kita berharap kita bisa mendapatkan ma yu'inuhu ala fahmi kitabillah. Berusaha supaya kita itu bisa memahami dengan benar Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab utama kita, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu bisa memahami Al-Qur'an secara komprehensif, secara sempurna, kecuali dia belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di dalam sirahnya Nabi ini itu bisa seseorang itu menafsirkan dan juga menjabarkan apa yang menjadi maksud dari Al-Qur'an. Jadi kalau orang cuma ngaji Quran tanpa mengaji sirahnya Nabi, itu tidak mungkin paham. Tidak mungkin paham. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, itu ada sebab-sebabnya, sehingga kita mengenal apa? Asbabu nuzul. Ada sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan. Ayat ini diturunkan, surat ini diturunkan. Kenapa? Ada kejadian yang terjadi yang sesuai dengan ayat tersebut. Begitu juga ada surat ataupun ayat yang turun sebagai jawaban untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika misalnya ada sahabat yang bertanya ataupun orang-orang di luar Islam yang bertanya kepada Nabi, maka turun ayat Al-Quran sebagai jawaban kepada mereka. Dan itu tidak mungkin kalau orang
yang ingin mendalami tafsir Al-Quran kalau dia tidak mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Ya minimal dia kaji tafsir, pasti di dalam tafsir Quran itu ada sirahnya Nabi. Meskipun tidak sesempurna kajian sirah, tapi setiap ayat pasti itu mencantumkan, oh ayat ini turun kepada Nabi pada saat ini, di tempat ini, karena ini. Dan ini pentingnya kita mengkaji sirah. Apalagi kalau misalnya hadirin bapak-bapak ibu-ibu, kalau sudah kaji dari awal sampai akhir, maka insya Allah pemahaman Al-Quran itu akan makin sempurna. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ayat tersebut turun, keadaannya seperti apa, itu bisa kita bayangkan. Karena apa? Karena kita sudah kaji sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan istiqomah semuanya mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW dengan tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tadi. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini agar kita itu dalam mengkaji sirah ini mendapatkan wawasan keislaman. Kita tahu bahwa kalau wawasan keislaman sekarang ini sudah terjadi klasifikasi, kalau bahasa modernnya. Jadi kalau orang mau ngaji tentang keimanan berarti dia mengaji akidah. Mengaji tentang hukum berarti mengaji fikih. Mengaji tentang akhlak maka dia ngaji tasawuf. Jadi sudah ada klasifikasi. Klasifikasi ilmu ini, wawasan-wawasan keislaman ini semuanya insya Allah akan kita dapatkan di dalam sirahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana akidah itu seperti apa? Bukan cuma sekedar teori, tetapi kita akan menemukan prakteknya dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana praktek akidah itu yang benar seperti apa? Praktek ibadah yang benar itu seperti apa? Itu kita akan dapat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dari sisi akhlaknya. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan, dan ini diperuntukkan bagi para muallim, orang-orang yang mengajar, wada'iyah, dan para pendakwa, dan panjenengan semuanya insya Allah adalah guru-guru yang minimal untuk keluarga masing-masing. Kita akan mendapatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang guru. Beliau nabi dan guru. Dan itu termasuk apa? Termasuk tujuan kenapa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, innama bu'ithu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai guru. Maka kalau kita berprofesi sebagai guru beneran ini, di sini kan saya tahu banyak yang guru, dosen, guru. Bagaimana cara menjadi guru yang benar, yang ideal? Maka kita perlu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ada satu ketika beliau itu pernah bukan Nabi Muhammad ya, Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi itu pernah beliau itu diminta oleh para sahabat dan tabi'in agar mengajar rutin. Mengajar rutin. Maunya mereka ngajarnya itu tiap hari. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, saya nggak mau ngajar tiap hari. Saya mau ngajar itu seminggu sekali. Ya kayak sekarang, seminggu sekali pengajian sirah. Tapi sahabat itu karena tahu Abdullah bin Mas'ud ini ilmunya banyak. Kalau seminggu sekali eman-eman. Takutnya apa? Masih banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau langsung menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa janganlah engkau banyak atau terlalu rutin mengajarkan ilmu. Takutnya apa? Yang mendengarkan itu bosan. Maka beliau itu rutinannya itu seminggu sekali, enggak tiap hari. Ini termasuk apa? Termasuk metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan menyambut kita
hingga kita sendiri yang bosan. Nah, begitu juga yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi ini beberapa contoh yang bisa kita jadikan contoh di dalam tujuan-tujuan mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian beliau mengatakan di sini, kita juga ketika mengkaji sirah Nabi, kita itu melihat Nabi dari dua sisi secara umum. Sisi beliau sebagai manusia dan sisi beliau adalah bagian dari masyarakat. Jadi secara pribadi dan secara sosial. Nah, ini juga insya Allah yang menjadi fokus di dalam kajian kita. Nah, sebagai contoh di sini, beliau itu adalah asyab al-mustaqim fi suluki. Beliau itu adalah anak muda. Sebelum beliau diutus menjadi nabi, beliau adalah anak muda. Ya, umur muda itu, beliau itu sudah memberikan contoh bagaimana seseorang itu memiliki akhlak yang lurus. Bagaimana beliau itu sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah memiliki julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka ini juga menjadi kajian kita. Kok bisa orang seperti ini yang belum jadi nabi tapi sudah terpercaya di kaumnya? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita akan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pendakwah dengan cara hikmah, dengan cara bijak. Bagaimana beliau itu mendakwakan agama Islam sehingga masuk orang-orang ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Yang itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat nanti manusia-manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Kok bisa demikian? Termasuk strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah dengan bijak dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian bermujadalah, berdiskusi dengan cara yang baik. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan, tidak ada tingkatan dakwah yang melebihi ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran. Hikmah, kalau sudah hikmah tidak mempan, maka dengan nasihat. Nasihat tidak mempan, maka berdiskusi. Setelah itu ya tidak ada lagi. Jangan kalau sudah tidak terima kita berarti kita serang, enggak gitu. Nah, ini kalau kita belajar dari sirahnya Nabi tidak demikian. Beliau berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa beliau itu sangat berupaya sekuat tenaga untuk menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling gigih menyampaikan risalahnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau digolongkan sebagai ulul azmi. Para nabi yang memiliki kesabaran ekstra. Dari para ulul azmi, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW, yang paling sabar beliau. Kemudian juga kita akan memandang Nabi li ra'isid daulah alladhi yasusul umur bihadzaqin wa hikmatin balighah. Dan kita juga akan melihat sosoknya Nabi sebagai pemimpin negara. Karena beliau itu dari Makkah ke Madinah, ya beliau membangun sebuah, ya bisa kita katakan ya negara Islam, dalam arti nilai-nilai yang beliau tanamkan di dalam Islam, di dalam negara Madinah atau kota Madinah itu, dan beliau itu sebagai pemimpin di sana. Nah, itu juga kita akan lihat bagaimana beliau sebagai sosok seorang pemimpin yang memimpin kaumnya, umatnya dengan cara yang cerdik, yang cerdas, kemudian yang penuh kebijaksanaan.
Wali zaujil mithali fi husni muamalatihi. Kemudian di sisi di mana beliau itu sebagai seorang suami. Nah, ini juga menjadi apa? Menjadi pelajaran juga untuk kita ya bapak-bapak, bagaimana bergaul dengan istrinya. Maka kita perlu melirik bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama istrinya. Begitu juga ketika beliau sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, begitu juga beliau sebagai pemimpin perang, ya bisa dikatakan ya beliau itu sangat lihai di dalam berperang, sangat berani. Bukan cuma lihai dan berani, beliau juga memperhatikan umatnya, sahabat-sahabatnya ketika beliau berperang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya insya Allah kita akan kaji di dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sisi yang paling terakhir yaitu kita akan mempelajari beliau sebagai seorang ahli ibadah, seorang Abdullah, seorang hamba Allah yang hakiki. Yang beliau ini sudah digaransi, dijamin oleh Allah selamat. Tapi ibadahnya top, mengalahkan kita semua yang ada di sini. Nah, jadi ini insya Allah yang akan menjadi kajian kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah kecintaan dan keinginan untuk lebih mengetahui Nabi Muhammad SAW, agar kita makin sayang, makin cinta dan makin bersemangat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.